Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Panji Suryono begitu yakin dan pede ya. Jumat lalu dia bilang bahwa akan ada laga seru di derby Manchester. Tapi kenyataannya malah begini nih Jebret Tim. Kita lihat nih. Sih seru nih derby Manchester. Udah gak ada golnya, gak ada berantem-berantem. Ya, udah bro. Kak ini mah bukan derby Manchester, Rut. Itu derby Romero kan? Temen Serina Sadam petualangan. Iya, udah cuma dulu ulang doang. Daripada nonton derby Manchester minta nukar aja itu. Nukar lah, bikin rumah lah kali ya. Bikin rumah aja. iya. Lebih seru bikin rumah lah. Dah, ada yuk. Yuk, aja dah. A few moments later. Buset terus jadi rumah. Terus jadi komplek kalau klaster 10 rumah. Mendingan seruan ini daripada nonton MU. Udah bakar kali biar rame ya? Ya, nonton kebakaran ya. Kebakar. Jadi seru. Kebakaran. Lu enggak nontonin aja nonton MU. Kebakaran. Anjing gabut dikit bangun rumah anjing. Jadi komplek tiba-tiba dibakar lagi. Mereka sebelum kerja di sini ada psikotes nggak sih? Emang agak aneh orang-orang ini. Tapi emang bener sih, gue kemarin nonton bener-bener ngantuk sih ngeliat, karena MU-nya mainnya direct. Tapi kalau gue melihat dari MU-nya sebenarnya sedikit positif karena lawan City kok bisa mainnya lebih megang bola, lebih santai. Tapi ternyata karena City-nya yang sejelek itu gitu kan. Gue lihat satu hal yang menurut gue menarik untuk dibawa ke musim depan. Itu high defense-nya MU sangat kompak. Dari jarak antar pemain belakang sama pemain depan itu rapat banget. Sehingga satu-satunya cara untuk bisa ditembus adalah long ball. Dan itu nggak dapat. Dan koordinasinya, organisasinya untuk maju ke depan, ke belakang itu kompak banget. Itu sangat sulit ditembus. Dan itu salah satu hal positif yang eventually bisa dibawa. Tapi kalau lu ketemu tim kayak Liverpool main kayak gini atau Arsenal ya lewat juga. Sama sebenarnya kan jeleknya City mungkin dia emang ketika build up butuh waktu kan. Beda kayak kita lihat lawan MU. Sirkulasi bola lambat banget. Sementara kan lambat lawan Forest satu serangan satu gol karena lewat counter, MU lagi high defensive line, udah satu peluang Elanga lari-lari doang gitu kan. Ini yang membedakan. Nah, menurut lu kemarin secara permainan emang udah bagus MU-nya di bawah Amorim, udah kelihatan polanya, atau emang karena murni City-nya emang nggak bisa menjadi tolak ukur dan mainnya emang berantakan banget City-nya? Kan dalam beberapa pertandingan terakhir kan gue sebetulnya bilang United udah kelihatan pakemnya nih. Udah kelihatan apa yang mau dibawa sama Amorim. Tinggal pemainnya bisa ngikutin apa enggak. Kan kebukti dari stats lah ya. Mereka selalu unggul, bisa nyiptain peluang. Tapi memang sama sekali gak ada yang klinikal serangan-serangan mereka. Depannya sih bapuk. Iya, depannya asli bapuk depannya, semua. lu butuh berapa peluang sih untuk bisa bikin gol gitu kan? Begitu banyak peluang, begitu banyak kesempatan lawan tim yang lu mungkin jarang dapat kesempatan gitu. Lo lawan City dapat peluang segitu banyak, nggak bisa lo manfaatin. City beruntung sih dapat 1 poin. Iya. 20 menit terakhir diserang habis itu City. Nggak bisa pegang bola. Inilah City yang musim ini, jadi tolong jangan dibanding-bandingkan, oke? Berapa pemain menurut gua udah sesuai ekspektasi. Mazraoui salah satunya. Dorgu sebetulnya oke loh menurut gue ya, cuman ya masih raw banget gitu. Aduh mas. Tapi kan dia bisa dapat positioning berapa kali Ji untuk membahayakan gitu ya. Tapi setelah dia dapat bola ya bingung ya, beda cerita gitu kan. Si Garnacho kan juga berapa kali dulu juga kayak gitu. Ketika dapat bola dia bingung mau ngapain gitu kan. Rashford pun dulu juga seperti itu gitu. Tapi Dorgu kan untuk dari nyari bola, nyari ruang itu kan selalu dapat kesempatan terbuka gitu. Cuman dia emang nggak bisa manfaatin posisi itu. Jadi beberapa pemain misalnya nanti di kanan Diallo udah bisa balik, di tengah si Maino udah bisa balik. Ya depan sih lo butuh regenerasi sih, jelas sih dari pemain-pemain. Bukan regenerasi, diganti mas. Mereka masih muda semua itu, nggak perlu regenerasi. Kalau depannya no hope sih. Ya Zirkzee masih lebih bisa ikut pakem menurut gua dibandingkan Højlund gitu. Cuman ya kadang-kadang first touch-nya gampang hilang. Hampir semua pemain kan di lini depan tuh, entah Højlund, entah Garnacho, entah Zirkzee, first touch-nya hilang. Jadi kadang-kadang momentum itu di dalam kotak penalti lo hilang gitu. Tapi
how they build, how they press itu menurut gua Udah mulai kelihatan udah lah. kelihatan Iya. gitu. Jauh lebih berpola dibandingkan di eranya. Dan cukup tenang gitu mainnya kemarin ya Iya. dengan bermain tinggi seperti itu kemarin cukup tenang, lawannya City padahal kan. Tapi orang kemarin selalu mengkambing hitamkan Garnacho, emang blow on sih coach. Cuman pertanyaan gua adalah ini kan Lawyernya Garnacho nih. enggak mereka punya 5 pemain di sana untuk nyetak gol gitu, untuk winger-wingernya. Menurut lo kenapa kalau Garnacho nggak nyetak gol, yang lain juga nggak bisa nyetak gol gitu? Apakah memang Nggak, emang depannya semua emang blow semua on sih. jelek kan? Iya. Emang Tapi semua emang blow on, cuman mungkin peluang terbanyak karena bola selalu Nggak. ke Garnacho gitu kan ya? Enggak gini. Kenapa gue kritik Garnacho? Karena Garnacho terlalu banyak menyia-nyiakan peluang. Setuju. Sementara Højlund Ziyech nggak begitu dapat banyak peluang. Nah itu, sebelum lo pindah ke tempat lainnya, kenapa selalu bola ngarah ke dia coach menurut lo? Dan Amorim seberani itu membuang Rashford maupun siapapun di sisi kiri untuk Ya mungkin dia masih percaya bahwa Garnacho bisa. Kalau gue bilang ini masalah either egonya atau visi dia. ya. Karena berapa kali gue lihat dia bisa ada satu momen dia masuk ke belakang ke dalam Dorgu itu keluar loh. Iya. Tetap dia syuting Dia yang masa- arahnya nggak jelas. Iya. Dan itu berkali-kali tiap kali gue nonton MU selalu ada momen seperti itu. skillnya pas-pasan ya dia Iya. sebenarnya. Nah, cuman gue setuju Højlund pun jelek, Ziyech pun sama. Emang depannya nggak clinical. Nggak jauh beda kasusnya Arsenal, mereka main bagus, create peluang, tapi nggak ada yang bisa cetak gol. MU sama kasusnya, walaupun mainnya nggak terlalu bagus, Iya. tapi pada saat mereka bermain bagus, mereka create peluang, nggak ada yang bisa cetak gol. Iya. Tapi mereka punya 2 striker, Arsenal nggak punya striker, itu bedanya. Hey, lo Beda dibuang kalau- strikernya soalnya. Beda kalau peluang lo itu di tepis kiper gitu. Ini kan Iya, enggak Ini betul. nembak burung semua iya, kebanyakan. iya. Kayak Madrid gitu kan, yang di tepis banyak banget gitu kan, yang tadi gua umpamain gitu. Sementara mereka yang nyerong ke sini lah, naik ke atas lah, mau dibelokin sama Garnacho, kelewatan di sisi kanan. Apa ya? End produknya itu nggak sempurna gitu. Sayang karena udah nge-build-nya bagus, dapat kesempatan transisi juga bagus, di sepertiganya udah bagus, tapi ya finishing, ya final pass, ya semuanya yang ada di area sepertiga itu yang menurut gua belum berjalan sesuai yang mau Amorim. Tapi di sepertiga pertama, sepertiga kedua udah jalan tuh semuanya tuh. Tinggal masuk ke sepertiga terakhir. Kalau gue nyontek dari permainannya Amorim waktu di Sporting kan, ini kelihatan banget eranya waktu Nuno Mendes sama siapa kan, ini gue lupa siapa waktu wingbacknya itu cukup produktif lah mas. Ya, kayak lihat Inter sekarang kan di Marco maupun eranya zaman Hakimi masih Conte kan, dua-duanya produktif. Dumfries pun juga produktif ya. Nah, kok gue nggak melihat winger-winger MU ini kayak Dalot, Kualitas, Ji. Dorgu nggak. Murni kualitas. Tapi instruksi pelatih juga nggak ngaruh karena Nggak. gue nggak melihat mereka banyak Gini. cut inside tuh banyak gitu. Pelatih bisa memberikan instruksi, kan ujung-ujung lu lihat Dorgu kontrol bola aja mental, men. Iya. Murni kualitas. Jadi lu bisa punya pelatih sehebat apapun, makanya pelatih yang bagus adalah yang bisa memanfaatkan kualitas pemain. Dan ini feeling gue, itulah kenapa gue nggak mau kritik Amorim. Dia melihat, feeling gue ya, kenapa dia tetap mempertahankan sistemnya? Dia Idealis lihat banget. siapa yang bisa ngikutin. Iya. Yang nggak bisa ngikutin, either di loan atau dijual, dia datengin pemain baru untuk musim depan. Berarti dengan itu asumsinya kenyataannya dia melepas Anthony dan Rashford itu asumsi awalnya adalah premisnya dua pemain itu nggak bisa ngikutin skemanya mereka. Dia Iya. ya. Dan jadi tahun ini ketahuin MU aja. Nggak usah berharap banyak. Tahun depan harusnya MU bisa bersaing minimal masuk 4 besar. Nah, perdebatan selanjutnya atau argumentasi selanjutnya kan kita sering bahas bagaimana Bruno di era sejak Rangnick, karena dia mungkin terbaiknya adalah di era Ole yang benar-benar Iya, kebebasannya di era Ole. dapatkan. Tapi mau gimana pun juga kita harus melihat yang paling gendong sejauh ini secara kualitas dia kan. Bruno. Nah, menurut lo kalau dia Pindah. gamblingnya dipertahankan atau pindah menurut lo? Secara untuk menjalankan sistem Amorim ini dia pindah apa Gini, enggak menurut lo? sistem 3-4-3 itu nggak butuh playmaker. Oke. Dia itu kan bagusnya bermain di Nomor belakang 10. striker, Ya, ya kan? ya. Dalam 3-4-3, 4-3-3. Jadi kalau pertimbangannya tetap mempertahankan itu dan Bruno bisa dijual dengan harga tinggi, Ya. gosipnya Real Madrid dan Real Madrid butuh seorang Cocok, Bruno nomor 10. untuk menggantikan Modric. Gue kalau jadi Bruno, gue akan pindah ke Madrid. MU juga untung dapat duit banyak, beli pemain lebih yang versatile untuk transisi 3-4-3 ini kan butuh transisi cepat. Ya. Yang lebih cocok, nggak butuh playmaker. Oke. Kalau Mason Mount menurut kalian ada hope nggak? Ada buat di bench. Anjir, di Masih bench juga nggak ada, di ruang Gua- perawatan mulu dia adanya. Dia juga lebih cocok main di 4-3-3 Mason Mount ini. 3-3. Gue sih nggak ngelihat
bukan pemain yang cocok lah. Karena pelatih-pelatih sebelumnya kan main 4-3-3 semua. Iya. Baru pertama kali kan. Iya. Jadi beberapa pemain dibeli untuk sistem itu. Kalau lu datangkan ada pemain yang bisa adaptasi, ada yang enggak kan. Nah, yang nggak bisa adaptasi musim depan layoff. Iya. Lo Mas Bruno, menurut lo masih pertahankan apa enggak? Kalau misalkan ada harga tinggi, Kalau harga tinggi mah lepas mah. Lepas, Tapi iya. kalau nggak ada ya. walaupun cuma sejauh ini cuma kelihatan dia yang bisa gendong dia secara quality. Iya, dia untuk berapa game dia masih bisa kelihatan jadi pembeda gitu. Di game lain kan kadang-kadang kelihatan sama sekali nggak frustasi kelihatan gitu juga kan. gitu. Cuman tetap aja kalau lo pilih pemain siapa terbaik di MU sekarang ya masih dia sih. Iya. Nah sementara City juga kita kelihatan even ada Kevin De Bruyne, even ada kemarin ada Bernardo Silva, De Bruyne habis. kayak kelihatan nggak ada pemain yang benar-benar dibilang punya sihir, punya magis sih hilang kemarin. Kevin De Bruyne habis, totally gone. Bernardo Silva, Bernardo Silva juga habis, apalagi Gundogan berapa kali hilang bola kayak anak kecil. Itu udah gue nggak ngerti juga kenapa Gundogan diperpanjang ya kontraknya. iya diperpanjang lagi. Itu harusnya yang senior itu dibuang semua, build new team. Tapi kalau ngomongin pemain senior, Foden pun yang pemain terbaik tahun lalu juga hilang coach Ya Tony tapi kan. dia masih muda kan. Ya dia keseret yang lain lah. Kan hancur semua City Hancur ini. sih memang. Tapi hancur-hancurin City masih rank 5 Ji. 5 mendekat. Sorry, sehancur-hancurnya Spurs ranking 14 kan. Yes, masih ada Spurs di bawahnya MU. Lo ngeliat ini Foden Mas, ini Foden kan berkali-kali dibilang masa depan. Pep bahkan juga ngangkat-ngangkat dia salah satu talent terbaik yang pernah gue pegang. Tapi somehow gue gak pernah ngeliat dia benar-benar konsisten panjang kecuali musim lalu ya. Even di timnas Inggris juga gak pernah bisa breakthrough sebagai pemain yang Iya, karena kan dia pemain yang Versatile banget sih ya. akan keluar kalau sistemnya jalan. Ini kan sistemnya City lagi nggak jalan Ji. Dari semua aspek ya menurut gue ya. Dari transisi nggak jalan, dari one two yang bisa mengeksploit kemampuan utama Foden kan dari permainan di ruang-ruang sempit itu kan. Iya. Umpan 1-2-3 di depan kotak penalti lalu dia bisa dapetin ruang nembak. Ini kan dia nggak dapat kesempatan untuk melakukan itu. Siapa yang diajakin one two biasanya kadang-kadang Rodri, kadang-kadang si De Bruyne, tapi di sini ya berapa kali kita lihat De Bruyne udah kayak pemain udah mau emang farewell party aja kalau dia ya kelihatannya ya. kayak U50 Iya. ya mainnya. Kayak Iya, pemain iya, kayak- bener. Kayak pemain udah tua Udah boyo banget, gitu loh. ya. Iya. Dia tuh kayak football tuh. ngeliat Tom Haye kalau main ya cepet banget mukanya merah ya kalau emang kecapean ya. Iya, jadi ya Secara fisik. kalau gua ngeliat sih sistemnya belum berjalan untuk bisa ngakomodir pemain-pemain ini. Kan lebih pemain-pemain yang nyisir kayak Doku di kiri, Savinho di kanan, pemain-pemain yang punya kemampuan untuk nyisir kedua sisi lapangan gitu. Sementara kan Foden kan Sana kanan kiri, mental-mental kan atas bawah. kiri kanan tapi butuh pemain yang bisa ya kayak Saka sama Odegaard lah, pemain yang bisa one two di depan kotak penalti. Nah itu kan nggak ada yang bisa ngakomodir dia untuk melakukan itu gitu. Jadi ya nggak keluar apa yang selama musim lalu dia tunjukkan dengan semua pemain bisa ngakomodir atau mengeluarin kemampuan terbaik dia, itu nggak ada di sekarang. Dan dia bukan tipe pemain yang bisa single handedly seperti Yamal kayak gitu kan, dia bukan tipe pemain Iya, seperti bukan itu. one man show begitu Iya, jadi ya dia nggak akan bisa kalau sistemnya belum balik semula. Even sama Bellingham aja dia kalah gitu ya untuk yang bisa tiba-tiba menjadi one man show gitu kalah ya sebenarnya. Walaupun secara skill mungkin di atas Bellingham ya. Nah tapi kalau ngomongin KDB ini kan kemarin minggu lalu dia bilang katanya dia akan jadi musim terakhir bersama City dan juga ada Pep juga bilang dia layak dibuatkan jadi buatkan patung. Pertanyaan gue berarti semua pemain di bawah Pep jadi ada patungnya semua dong. Karena kan tapi kalau kalian ngomongin kualitas De Bruyne tuh abis Aguero yang layak kompani ya, ada kan Ada kan kompani? Kompani ada ya? Ada kayak ada kompani sama Aguero deh. Pokoknya setelah itu yang paling layak ya memang De Bruyne. KDB ya? Nggak ada lagi, emang dia sih. Nggak cuman Aguero, De Bruyne sama company gue yang lain enggak lah. David Silva kan dulu. Oh iya David Silva. Iya, David Silva Satu- juga. satu David Iya. Silva. Ya antara Rodri sama KDB, ya gue milih KDB karena memang lebih Iya. lebih sustain lebih Tapi lama. kan. Rodri bisa Ballon d'Or loh Mas. KDB Ya nggak mungkin bisa. kan Dia Ballon d'Or ya, kemarin masih Ballon 3 tahun lagi baru ada trofi, baru ada patung kan. Kalau sekarang mungkin De Bruyne dulu. Tapi selevel apa coach menurut lo KDB? Kalau lo bandingin sama pemain zaman dulu misalkan atau di eranya dia siapa yang lebih bagus pada dia? Modric. Modric sama dia bagus mana? Modric sih. Modric ya. Modric mah gila ya. Modric Makin edan, tua makin Modric. gila ya. Kalau Iya. KDB makin tua malah makin Iya, iya. Modric itu sekarang umur 39 loh. Dan 2-3 tahun lalu dia masih gila-gilanya loh. Iya 3 tahun lalu masih balong Iya. masih pemain terbaik. Sementara Kevin De Bruyne baru 3-3 kalau nggak salah ya. dua Piala Dunia bawa negaranya ke final sama semifinal loh. Iya, gila. Modric sih gila itu. Iya. Tapi kenapa menurut lo dia nggak pernah menjadi itu salah satu kandidat Ballon d'Or?
yang benar-benar top Siapa? 3-nya. Kevin De Bruyne? KDB. Apa karena emang- KDB sempat top 3 kan? Yang pernah di tahun berapa? Gue lupa deh. Nggak tahu. Kalau Kayaknya gue salah nggak sempat inget. Kayaknya nggak pernah itu ke top 3 ya. Mungkin karena Selama ada Belgia, Messi sama Ronaldo, gue nggak pernah inget dia ada di top 3. Ketiganya siapa? Van Dijk ada. Ya Van Dijk pernah. Oh iya, Van Dijk kan kedua. Iya, Habis gue lupa sih. habis Messi. Kalaupun ada pun paling cuma 1 tahun dan itu pun juga orang nggak akan inget sama dia gitu kan. Iya. Ya karena terlalu kolektif di situ Iya, kan. terlalu Gue kolektif. bilang tim yang terlalu kolektif kadang-kadang susah untuk bisa nyari pemain Sama yang kayak pasti. Xavi, Iniesta Iya. Zaman sekarang masa ada sih pemain kayak gitu, kayak Modric, kayak Kroos, kayak Kevin De Bruyne? Nggak ada. Tapi Rodri padahal juga sebenarnya kolektif ya, tapi dia bisa Iya. stand out menjadi pemain yang jadi Ballon d'Or sendiri ya Iya, kemarin. itu kan apresiasi orang terhadap pemain gelandang bertahan kan udah Sekarang mulai sekarang ini udah ya. mulai nih. Sayang Busquets udah diambil. Eranya udah lewat. Kalau Busquets mainnya sekarang, Koci pasti bingung, wah ini Busquets Ballon d'Or mulu nih sekarang nih. Enggak, masih ada Iniesta, Xavi. Ya kayak Xavi Iniesta kan nggak dapet Iya, kan, jarang. bukan Iya. mereka nggak layak Tapi kan. minimal mereka ada sering ada di 2-3 Iya, mas Iya, mereka iya. kan. Iniesta pernah. Iya kan. Sama Xavi, Messi, Xavi Iniesta tiga-tiganya kan pernah tuh finalis. Ya. Tapi kalau KDB, gue sampai nggak pernah inget gitu dia ada di top 3-nya. Menurut kalian kalau di eranya dia, selain Modric, ada yang di atas dia nggak? Nggak ada. Nggak sekali. ada. Nggak ada ya. Orang siapa? Nggak ada. Modric, Emang Kroos. jarang sih tipikal karakter kayak dia nih sekarang ya. Nomor 10 tapi yang nggak nomor 10 banget gitu, yang bisa all round juga dia. Jadi sayap bisa, jadi CM bisa. Ngarang Santi Cazorla. Ozil aja di prime-nya juga mungkin nggak Enggak. Enggak. sepanjang dia gitu waktunya. Enggak sedahsyat Modric sama Kevin De Bruyne. Iya kan? Ozil. De Bruyne tuh umpan 3 kali bisa sampai depan kan. Tak, yang Iya. tipe-tipe serangan balik yang kayak gitu tuh kan otaknya dia itu. Ya KDB mungkin memang sayang di era yang mungkin bukan waktunya dia menjadi sorotan spotlight utama ya. Kita pindah Nes dari MU dan City ya. Oke, ada satu saweran dari Panji Dangdut 100.000 rupiah. Halo Koci, gitu doang. Oh mau dengerin gue nyanyi dangdut nih? Jangan, Halo. Ya oke lanjut Nes. Kacau.